Jadi Leo ini memang tipikalnya pemberani, pendiam, diam-diam menyergap. Oke, jadi dia itu fokus pada target atau yang dia mau, dan kemudian itu nggak gerasa-gerusu guys, diam-diam, tenang, sergap. Oke. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah full moon reading, readingan khusus untuk bulan purnama. Yang dalam kesempatan kali ini guys, jatuhnya di konstelasi Leo di musimnya Aquarius ya. Jadi bulan ada di Leo dan kemudian matahari ada di Aquarius. Oke. Ada beberapa fakta penting yang perlu kita ketahui bersama untuk full moon kali ini guys. Yang pertama tanggalnya ya, itu di sekitar tanggal 25. Kemarin sih guys, sampai dengan tanggal 26 juga masih full, masih terlihat 100%. Jadi 25 26 Januari 2024 ya. Yang kedua namanya adalah Wolf Full Moon atau Purnama Serigala. Kenapa disebut sebagai Purnama Serigala? Karena katanya di sono itu guys, di sono itu di bulan Januari akhir itu cuaca sebenarnya atau suhu itu sudah mulai menghangat, dan yang bisa pertama sekali merasakannya adalah para serigala, sehingga serigala keluar dari liangnya atau dari gua atau dari manapun mereka biasanya bersembunyi ketika musim dingin yang dimulai dari Desember tahun sebelumnya. Mereka keluarnya itu kemudian mulai menyambut datangnya suhu atau apa ya, kayak situasi yang lebih nyaman ya, yang sudah tidak se ekstrim sebelumnya, dan di situ biasanya mereka mengaum om di akhir Januari. Karena itulah orang sono itu guys bilang kalau full moon yang terjadi di bulan Januari itu sebagai purnama serigala ya. Oke, yang ketiga, aspek paling penting berikutnya adalah mengenai Leo. Leo ini pemberani guys. Dan bulan ini purnama ini adanya di Leo, jadi ada kayak energi keberanian yang akan muncul secara kolektif di dunia ini. Karena apa yang terjadi di atas guys, itu yang terjadi di bawah ya. Seperti apa pergerakan di atas, orang-orang astrologi pasti tahu itu pengaruhnya ke bumi seperti apa. Dan kemudian di musimnya zodiak itu pasti akan ada keistimewaan tertentu untuk semua manusia yang ada di bumi, termasuk Leo ini. Jadi Leo ini memang tipikalnya pemberani, pendiam, diam-diam menyergap. Oke, jadi dia itu fokus pada target atau yang dia mau, dan kemudian itu nggak gerasa-gerusu guys, diam-diam, tenang, sergap. Oke, itu dia fakta penting berikutnya mengenai purnama ini yang jatuhnya di Leo. Dan yang kedua, ini seasonnya Aquarius. Itu kalau di tarot kartunya adalah The Star, segala sesuatu yang ceritanya tinggi guys. Cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi, keinginan dan kemauan yang tinggi, mimpi yang tinggi. Karena itulah full moon reading di bulan Januari 2024 di channel Be Delightful kali ini judulnya adalah Berani Meraih yang Tinggi. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. 12 zodiac sign guys, yang namanya special reading ya. Peluang untuk kamu cocok dengan yang aku sampaikan akan semakin kecil, mengerucut istilahnya. Jadi silahkan kebijaksanaan pemirsa dijunjung tinggi ya guys. Ambil apa yang penting bagi kamu, dan kemudian yang bukan untukmu disisakan. Dari mana aku tahu yang mana untukku, yang mana bukan untukku, Ray? Untukmu adalah kamu langsung bisa serap, pas. Kamu langsung paham. Apapun yang aku ucapkan nanti dari kartu yang terbuka ini, kamu langsung paham. Itu artinya kita berada di frekuensi yang sama. Karena ketika aku bicara dalam bikin readingan ini, aku naik turun guys. Karena melihat energi banyak orang. Dan kalau kamu kayaknya kebingungan, hah? Lu bilang apa gitu ya? Kalau seandainya pas ada ucapan atau kalimat yang aku sampaikan kamu kayak kebingungan, itu biasanya bukan untukmu. Apalagi kalau kamu sampai berpikir dua kali. Tunggu. Kamu rewind. Apa? Kok gini sih maksudnya? Kok nggak ngerti? Itu bukan untukmu. Jadi jangan terlalu serius melihat readingan general ya. Lewatkan. Nanti kamu akan langsung tahu. Oh iya. Lewat lagi. Oh iya. Itu udah cara aman untuk melihat general reading, terutama untuk ke-12 zodiac sign. Oke? Oke. Aku akan membuka semi Celtic ya guys. 6 kartu yang di cross ditambah satu kartu bottom of the deck untuk readingan full moon. Dan kemudian nanti di ujung readingan aku akan bukakan 10 berarti ya, 10 pesan full moon untuk
10 zodiak sign. Sebenarnya ada 12 guys, tapi 2 kartu akan aku tutup. Yang pertama kartu Aquarius dan kemudian yang kedua kartu Leo ya. Karena ini penting banget ya. Jadi kalau kamu adalah seorang Aquarius atau seorang Leo yang pengen melihat pesan khusus untuk kamu, karena kita akan bahas secara terpisah, namanya video extended. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Oke. Sudah ramai yang datang. Ini disingkirin dulu, ini disingkirin dulu, ini disingkirin dulu, ini juga disingkirin, ini disingkirin, ini semuanya disingkirin dong kalau gitu. Oke. Yang ini nanti kita pakai untuk pesan full moon, dan kemudian 2 oracle ini yang akan aku pakai untuk readingan generalnya ya. Oke, masing-masing deck akan aku ambil satu saja sebagai pilot atau petunjuk untuk full moon reading kali ini. Halo. Please bless this reading for all zodiac sign. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading Januari 2024 ya. Be kreatif katanya guys, kreatif ya. Jangan niru-niru. Ya, full moon reading ini yang dimulai dari tanggal 25 sampai 26 dan efeknya itu akan terasa sampai sekitar tanggal 9 ya, Februari, karena tanggal 10 kita kan udah masuk ke new moon ya. Jangan tanggung-tanggung dan kemudian jangan meniru. Be kreatif, be original katanya guys. Oke, I am a light in the world. Lampu banyak banget. Banyak banget lampunya. I am a light in the world. Star itu juga simbolnya dari simbol light ya guys, artinya ada cahaya ya. Justru malah yang gede-gede itu sebenarnya ada star. Tapi karena matahari dekat banget dengan bumi, jadi kesannya paling gede itu matahari. Tapi banyak bintang itu yang ukurannya justru malah lebih besar dari matahari guys ya. Kalau keluar dari kategori Bima Sakti, Milky Way, karena Bima Sakti kan kenalnya cuma matahari gitu, bintang terbesar. Tapi kalau keluar dari situ pasti banyak bintang yang lebih besar lagi, bahkan yang belum ditemukan juga banyak. Makanya kelihatan kecil di situ karena tinggi banget ya. Ada cahaya di sini guys. Yang namanya cahaya pasti memberikan penerangan ya, bukan memberikan kegelapan. Oh begitu. A beauty. Indah, cantik, keindahan, kecantikan. Ayo, siapa yang lihat gambar perempuan? Oke. Kalau ada yang pertama lihat gambar perempuan, berarti kamu cantik guys. Kalau yang pertama dilihat adalah kayak bunga sama daunnya, berarti kamu nggak cantik. Oh nggak, bercanda. I am a light in the world dan kemudian beauty. Aku lihat ini seperti pengakuan kepada diri sendiri tentang let's say modal yang kuat. Modal yang kuat untuk meraih impian. Tapi impian kamu itu bukan untuk dirimu sendiri guys. Ada yang ingin kamu raih dan itu untuk banyak orang. Ketika kamu caplok impianmu itu dan kamu melakukannya, mulai menjalaninya, dan kamu bersinar katanya. Entah kenapa aku setiap kali lihat kartu The Star guys, itu aku selalu ingat sama yang namanya content creator ya. Mungkin karena aku berkaitan dengan content creator ya, dengan creating content gitu. Aku tuh langsung ngelihat ada orang yang dia tuh hanya di ruangan kecil gitu, tapi memberi banyak efek untuk orang lain, perubahan untuk orang lain, pemahaman untuk orang lain. Mungkin banyak di antara kalian yang berencana untuk memulai kayak karir, tapi itu di bidang kreativitas, creating content, oke, tidak harus ya. Tapi intinya yang akan kamu kerjakan atau yang mau kamu raih ini katanya akan bermanfaat sekali ke banyak orang. Akan bermanfaat ke banyak orang. Untuk menunjukkan keindahanmu, the beauty of the soul. Nice. Ayo kita buka kartunya. Halo. Spirit into this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading for January 2024. Thank you very much.
Hush. The Nine of Swords. This is overthinking ya. Terlalu banyak berpikir. The Four of Cups, ya. Terlalu banyak berpikir, ada kesempatan yang hilang. Yes, this is the fates guys. This is Wheel of Fortune. Jadi memang selama full moon season ini, kesempatan untuk kamu berani meraih impianmu yang super tinggi sekalipun, itu akan dimudahkan karena kartu The Wheel of Fortune ini adalah kartu kemudahan. Biasanya ketika Wheel of Fortune datang, maka orang-orang di dunia akan bilang, ih laki banget ya, gak nyangka lo bakalan begini. Itu pengurusan dokumennya biasanya 3 bulan, aku 3 hari sudah selesai. Nah, itulah dia ciri-ciri dari munculnya Wheel of Fortune atau dikasihnya kemudahan. Gak semua orang gitu guys ngurus dokumennya bisa 3 hari. Banyak orang yang ngurus dokumennya benar-benar harus 3 bulan atau bahkan ada yang lebih dari 3 bulan. Itulah mereka yang tidak mendapatkan The Wheel of Fortune. Tapi ada juga yang akan mendapatkan kemudahan The Wheel of Fortune dan bisa selesai dalam 3 hari. Seperti yang tadi aku ceritakan, itu yang mau terjadi sama kamu guys. Ada yang mau kamu wujudkan dan ini berguna bagi banyak orang dan akan bisa cepat kamu raih kalau kamu manfaatkan powernya full moon selama tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 9 Februari 2024. Creating something, menciptakan sesuatu yang original, tidak meniru orang, dan kemudian itu akan membuka jalan di 6 bulan ke depan for you to reach your dreams. Fokus adalah the Knight of Swords. Oh, Emperor targetnya guys, luar biasa, tinggi banget ya cita-cita kamu ini. Ace of Swords dan kemudian the King of Pentacles. Ending of something di recent past aku lihat di sini. Ada yang berakhir dan kemudian kamu so-so gitu dengan berakhirnya ya. Ya agak nyesel sih Ray, atau ada yang ini saya diapain? Disedihkan gitu ya, tapi ya apa boleh buat, kamu bisa menerima kenyataan it's over because this is the Ace of Swords. Ini perdamaian antara kamu dengan dirimu sendiri, kamu membelakangi sebuah situasi katanya guys, dan kemudian dengan pedang ini kamu pegang, kamu siap maju. Walaupun raining guys, hujan artinya nggak mudah, tapi kamu siap untuk menghadapi yang akan kamu temukan di depanmu. Jadi keinginan kamu untuk meraih mimpian tinggi ini sudah pernah guys kamu pikirkan sebelumnya, tapi terhalang oleh situasi tertentu. Maybe rutinitas ya, dan kemudian rutinitas itu berakhir, it's over, dan kemudian tidak ada alasan lagi bahwa kamu harus menunda meraih impianmu tersebut. Dimulai dari tanggal 25 Januari ini sampai dengan 9 Februari adalah momen paling tepat untuk meraih atau memulai impianmu tersebut. Apa itu guys? I don't know. Aries datang di sini, Aquarius tentunya ya, kemudian Leo. Hello, welcome to the club. Kita langsung klarifikasi saja, dimulai dari Eight of Wands. Ini adalah informasi guys, atau pesan yang masuk ke kamu, atau pengumuman yang akan kamu lihat, atau kabar baik yang akan kamu terima. Eight of Wands, thank you. Nine of Wands yang akan membuat kamu langsung ketakutan. Agak aneh emang manusia ya guys. Dapat kabar buruk, marah, males, nangis. Dapat kabar baik, insecure gitu ya. The Three of Wands, tunda ya. The Star, halo Aquarius, welcome to my channel. Aku tahu Aquarius kita tidak punya hubungan yang cukup baik, tapi selamat datang karena kamu rajin main ke sini ya. The Star muncul di sini. Yang dikasih tahu atau informasi yang kamu dapatkan ini guys, kalau kamu mau telaah ini tinggi banget. Apa namanya? Ceritanya ke depannya itu tinggi banget. Jadi bukan informasi yang dijalani selesai gitu, tapi ini akan jangka panjang dan perkembangannya sangat luas. Kemungkinan untuk berkembang sangat luas. Itu dia ya, yang paling penting perlu kamu ketahui, karena ini yang tegak ya guys, atau bottom of the deck. Yang jelas informasi akan datang, tapi kamu akan ragu guys, sehingga terjadi penundaan. Misalnya kamu terima email, halo begini, apakah bapak dan ibu bersedia? Apakah bapak dan ibu mau jika begini. Entah apalah itu guys, bisa jadi kerjasama, bisa jadi kayak menawarkan sebuah peluang untukmu. Kamu langsung ketakutan katanya. Ya, kamu ketakutan ya. Itu di beberapa waktu sebelumnya terasa paling kuat. Tapi nanti di musimnya full moon ini, karena Leo guys, purnama ada di Leo yang artinya memang berani, kamu akan merasakan perubahan dari dirimu yang siap atau berani mengambil resiko. Karena yang kamu lihat ini tinggi guys.
Beberapa di antara kalian kayak tidak punya pilihan lain. Mau nggak mau harus diterima. Ragu-ragu, menunda, tapi apa boleh buat. Di depan kayaknya jalan nggak banyak untukku, pilihan jalan nggak banyak, aku akan mulai. Begitu kamu mulai, bab, inline, ya sudah sejalan dengan your life path. Itu yang nanti akan bikin kamu melesat cepat guys ya. Center of the reading. The Wheel of Fortune lagi, double confirmation. 2 kali kartu hoki datang, kartu keberuntungan, dan ini untuk kamu guys yang resonate dengan readingan ini ya. Jadi kalau penundaan kamu karena takut bakalan ribet, bakalan banyak masalah yang dihadapi, nggak bakalan mudah ini karena something big ya guys. No, Wheel of Fortune datang. Sama seperti cerita, ih gila ya biasanya 3 bulan ngurusin ini tapi aku bisa 3 hari selesai. Itu Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune ini dukungan dari Tuhan guys. Karena Wheel of Fortune sendiri Major Arcana, ini bukan kartu manusia. Jadi di sini datang 2 kali, maka aku sebagai tarot readernya disuruh mengingatkan pun 2 kali. This is a proof. Just do it. Kamu akan menemukan kemudahan. Ya namanya di approve sama universe. Ya mau kamu kerjakan ini ya. Oke, ada the Four of Pentacles. Dan kemudian ditambah the Two of Wands. Beberapa di antara kalian akan mempermasalahkan tentang kondisi finansial. Kayaknya nggak bisa deh. Atau kemampuan secara umum ya. Aku kan bukan orang yang begini, aku bukan orang yang begini, aku orang yang begini. Katanya sih kalau TOEFL kita itu nggak 20.000 skornya. Itu nggak bakalan dipertimbangkan sama mereka begitu. Tetot, Wheel of Fortune. Kalau misalnya dia bilang TOEFL harus 30.000 atau 20.000, entah apa itu guys, skor TOEFL 30.000 begitu. Itu saking tingginya, saking takutnya kamu. Ketika Wheel of Fortune datang, lewat. Kenapa? Because this is for you guys. Ini disiapkan untukmu. Semua ketakutanmu hanyalah alasanmu. Knight of Pentacles. This is planning, rencana strategi ya, yang harus kamu buat. Aku lihat banyak di antara kalian yang akan segera menjauh guys. Ya kalau tadi kita cerita tentang email, tawaran tersebut datangnya dari email itu kalian abaikan, atau email itu mungkin kalian delete. Tujuannya adalah supaya kalian tidak berharap. Kalau sudah begitu keadaannya guys, itu artinya kamu membunuh harapanmu. Congratulations guys. Congratulations kalau kamu sudah membunuh harapanmu. It's like you hoping for something, dan kemudian momen datang. Waktu yang kamu tunggu-tunggu datang, tapi karena kamu ketakutan, kamu kubur harapanmu tersebut. No, don't do that ya. Karena kesempatan guys tidak datang ke semua orang. Anggaplah kamu lucky. Ya, aku harus bilang lucky ya. The Wheel of Fortune datang 2 kali ini beruntung guys. Gak sembarangan orang yang dapat The Wheel of Fortune 2 kali. Orang-orang terpilih saja ya. Tujuan kamu dinaikkan Aquarius card ya, the star tadi, to be a light. Berarti mau kamu kerjakan ini bakalan berguna banget untuk banyak orang. Jangan mikir yang besar-besar guys. Jangan langsung kalian pikir kalian itu akan ditugaskan untuk mengentaskan kemiskinan di Afrika misalnya gitu. Enggak, jangan ya. You do something, maybe simple, tapi itu akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. The Fool, Magician. Di fokus kamu ini kayak ada urgensi, need to make a change in your life ya. Karena tadi di belakangnya kan Ace of Swords, artinya tutup buku yang lama ditutup, yang baru akan segera dibuka. Jadi ada buku yang sudah usang gitu ditutup, dadah, goodbye begitu, dan kemudian buka buku baru dan kamu akan tulis dari awal tentang your next phase in life. Ini orangnya sangat bersemangat sebenarnya. The Magician, The Fool, dan The Nine of Pentacles. Kamu capable guys. Kamu mampu melakukannya. Kamu bukan orang sembarangan. Because Nine of Pentacles here, mandiri banget. Emperor di sini dan tidak ingin bergantung. Jadi yang mau kamu lakukan ini kemungkinan besar awalnya itu akan
membutuhkan effort kamu 100%. Jadi bukan gini, ketika kamu bilang, oke baiklah kata si Ray, inilah waktu yang tepat untuk memulainya begitu. Kemudian kamu kumpulin orang, aku begini, aku begini, aku begini, kamu bantu ini, enggak. Kamu yang akan kerjakan sendiri selama full moon season ini, 25 Januari sampai dengan 9 Februari. Kamu yang akan kerjakan sendiri. I'm seeing somebody is writing so many things, ditulis pak, tulis tangan lo guys. Ini orang kuno ini kayaknya. Bukan main di laptop ya, tulis tangan, cap. Itu tentang ide-ide atau plannya yang dia kerjakan sendirian, because this is about individuality. Dan Nine of Pentacles, the Emperor, itu individuality. Kamu nanti tidak akan bilang tentang rencanamu ini ke banyak orang, tiba-tiba udah jalan aja ya. Dan sesudah itu misalnya kalau sesudah jalan banyak orang yang mendekat kayak mau support kamu, mendukung kamu, yes, welcome them. Tapi yang jelas sampai dengan tanggal 9 Februari ini fokuslah ke dirimu sendiri untuk create the foundation. Kamu harus ciptakan pondasinya dulu ya supaya kokoh. Crowning the Emperor. Banyak di antara kalian akan segera memulai bisnis guys ya. Memulai tadi yang aku bilang, content creator yang akan memulai kanalnya sendiri, mungkin di YouTube, di Instagram, di TikTok. Cara memelihara bunga mahal, cara memulai membuat kue enak, cara membuat cake enak. Ini informasi tentang masakan-masakan, itu light loh guys, karena orang akan cari kamu. Gimana ya cara bikin kue apem yang enak, dan kamu tahu cara bikinnya dan kamu sebarkan. You are a light. Itu dia sederhananya berpikir tapi tinggi. Kenapa? Karena yang kamu bikin itu mungkin akan dilihat oleh banyak orang. Iya, keep it for yourself katanya guys. Itu yang paling penting. Individuality. Yang mau kamu kerjakan sampai dengan tanggal 9 Februari ini, keep it for yourself. Jadi kalaupun nanti akan ada yang membantu kamu guys, mereka nggak tahu pondasinya itu seperti apa. Karena kamu sudah tutup dasarnya. Tidak ada yang akan mengganggumu. Kalau ada yang mau mengacaukan pekerjaanmu, kunci pondasi itu ada padamu. Kamu tinggal hempaskan mereka, get out. Jangan langsung libatkan orang katanya banyak-banyak ya. Apalagi kamu langsung bikin tim guys. Itu ciri khas orang Indonesia itu, dikit-dikit bikin tim begitu. Jangan ya. Gak usah, kamu kerjakan sendiri saja dulu selama kurang lebih 2 atau 3 minggu ke depan. Sesudah itu running, jalankan. Kemudahan demi kemudahan akan kamu dapatkan. Karena Wheel of Fortune ini datangnya kan untuk kamu guys, bukannya untuk beramai-ramai. Bisa jadi kamu lagi dapat Wheel of Fortune dan kemudian kamu suruh temanmu membantu kamu. Temanmu itu bawa amsyong guys, shadow ya, mau gak mau. Kamu dapat Wheel of Fortune, diamsyongin. Kamu dapat Wheel of Fortune, diamsyongin. Ngapain? As of recent past. Ini dia permulaannya ya. Something ending. Ya. Yeah. But when it ends, you back to your path katanya. Agak aneh ya guys. Ketika ini berakhir, kamu kembali ke jalurmu yang sebenarnya. Kamu hanya tinggal lihat apa yang ada atau yang disediakan di jalurmu tadi. The Empress, the Three of Cups, the Knight of Wands. Dan ini terlihat seperti menyia-nyiakan potensimu guys. Empress datang bersama the Three of Cups. Oh my god, itu seperti ratu main ke ya klub dangdut Pantura. Ini seperti kamu menyia-nyiakan potensi dirimu di tempat lama yang sudah berakhir. It's like Queen Elizabeth datang ke klub dangdut Pantura. Recent past ini. Entah apa yang kamu kerjakan dulu ini guys, aku nggak tahu. Bisa jadi kamu kerja untuk orang lain ya, bisa jadi kamu kerja di sebuah perusahaan, bisa jadi mungkin kamu mengerjakan bisnis versimu sendiri gitu, tapi kamu overqualified dalam mengerjakannya. Itu yang berakhir. Agak menyedihkan, tapi you feel something triggering you to think more atau to reach more in your life. Empress ditambah the Three of Cups. Look at this. Knight of Wands, letakkan di sini menuju ke center of the reading, ke hokimu. Berakhirnya masa lalumu, Knight of Wands ini cek bergerak ke sini. Ke jalur di mana seharusnya kamu berada. Jadi guys, kayaknya begini deh yang aku lihat. Ketika ini berakhir dan kamu ya dalam keadaan sedih gitu, mau nggak mau nerima ini berakhir,
something relief you. Kayak ada yang menggitukan kamu, yang bikin kamu begitu ya di beberapa waktu sebelumnya lega. Antara sedih, lega, kayak tiba-tiba melihat peluang besar, kayak ada harapan besar yang gak terjelaskan di dalam dirimu. Itulah ada ciri-cirinya perpindahan Knight of Wands ini. Dari masa lalu, dia bergeser ke Center of the Reading. Keluar dari situasi di mana kamu menjalani hal tertentu dan kamu overqualified, dan kemudian berpindah ke hal baru di mana kualifikasimu akan digunakan semaksimal mungkin. Dan ini cepat prosesnya. Wheel of Fortune. Orang harusnya 3 bulan, kamu 3 hari aja. That's your hockey, guys. King of Pentacles, the near future, King of the world. Money is coming. Money, money, money. Oke, the Queen of Pentacles, nice. The Strength, halo Leo. Aquarius datang, Leo datang. Ini tadi yang aku bilang, harapan setinggi bintang. Dan ini kekuatan dalam diam. Individuality. Jangan banyak bacot guys selama memulainya ini nanti ya. Diam, kerjakan. Nanti dia sampai tanggal 9 kasih spare sedikit, 10, 9, tanggal 14 Februari selesai. Kamu udah boleh cerita sama orang, aku lagi melakukan ini loh sekarang, aku lagi bikin ini sekarang. Oh ternyata udah enak juga ya. Ini ya gampang loh ternyata begini-begini ya. Kamu kan udah bisa ngomong begitu. Tapi selama full moon season ini diam guys. Ingatlah kamu adalah seekor singa yang mengendap-endap mengejar targetnya. Bukan mengejar, mendekati targetnya. Look at this lion. Tidak perlu banyak cincong. Diam, kerjakan, put your maximal effort, dan nikmati Wheel of Fortune-mu ini. Kualifikasi katanya guys. The Three of Pentacles, nice. Kualifikasi yang penting. Meninggalkan sebuah situasi yang dimana kualifikasi kamu seperti disia-siakan, dan kemudian kamu masuk ke sebuah situasi yang dimana kualifikasi kamu dimanfaatkan dengan maksimal. Dan karena ini Emperor, you work for yourself. Ini tidak untuk orang. Kamu tidak akan bertanggung jawab ke orang. Kamu tidak akan melapor ke orang. Kabar baik, kalau setelah 6 bulan atau 1 tahun orang melapor ke kamu, ya bagus, berarti ini berkembang pesat cepat. Tapi kalau seandainya kamu melapor ke orang, itu jalur salah ya guys. Emperor itu individuality sendiri. Oke, King of Pentacles, the near future, money, lebih ke arah uang guys, hal duniawi yang akan kamu dapatkan. Berarti guys, yang tinggi tadi, yang tergambar dari the star tadi, itu adalah tentang uang. Tapi kamu nanti mungkin gak sadar kalau yang kamu lakukan ini as a light in the world. Seperti bintang. Bintang itu di atas kasih cahaya. Orang di bumi yang lihat, oh itu bintang. Kamu nanti kan sibuk hitung uang kamu katanya guys. Kamu gak sadar kalau kamu bintang. The beauty of the soul aku lihat di sini. Karena kalau kamu soulnya gak bagus, kamu gak akan mau jadi lampu. Lampu jadi cahaya ya. Kamu gak akan mungkin mau jadi cahaya untuk orang. Jadi yang kamu kerjakan ini guys, pasti tujuannya mencerahkan orang. Teaching, mengajar. Kemudian counseling. Itu dia ya, kayak yang aku lihat peluang-peluang terbesar. Kemudian tutorial. Bisa jadi juga sharing informasi. Bisa jadi juga enlightenment. Dan hanya orang-orang yang punya beautiful soul yang bisa memikirkan itu. Kalau seandainya not beautiful soul, tidak akan mau memikirkan tentang orang. Itulah alasan kamu di approve guys. Banyak di antara kalian akan menemukan kenapa kalian lahir di dunia ini. Oh, ini rupanya tujuannya. Ya ampun, setelah umur 40 tahun aku baru tahu ternyata tujuan aku lahir di dunia ini untuk ini. Enlightenment. Banyak orang yang lahir guys, sampai mati di dunia ini nggak tahu tujuan hidupnya apa. Menurut dia adalah berkeluarga, punya anak, membesarkan anak-anakku, everybody melakukan hal yang sama, but we are unique. Semua orang unik guys. Ada satu hal yang kamu bisa,
yang kalau dibandingkan dengan sekian miliar orang di dunia ini, hanya kamu yang bisa. That's your uniqueness. Itulah alasannya kenapa kamu menang masuk ke dunia ini. Kalau seandainya sama dengan 300 orang begitu, yang satu tadi, yang keunikan tadi itu ternyata nggak ada, hanya sama orang 300 orang pun punya begitu, kamu nggak akan kesini guys, nggak akan di dunia ini. Itu yang kamu temukan, aku lihat. Dan idenya sudah ada, melaksanakannya tertunda-tunda karena sebelumnya kamu sibuk ya main di cafe dangdut pantura, padahal kamu adalah seorang queen atau king begitu. Dan nanti di full moon season ini dimulai dari hari ini sampai dengan 9 Februari, create the plan. Kemudian original. Jangan meniru orang. Oke? Oke. Kita akan segera lihat pesan full moon untuk ke-12 zodiak sign di bulan Januari 2024. Halo. Kelpan di kelpan dark angels, kelpan the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for the 12 zodiac sign. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full of spirit. Thank you very much for the energy, guys. Aku akan bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya guys. Kita mulai dari Earth sign di Taurus, diakhiri Pisces, Water sign. Yang pertama Taurus. Halo saudaraku. I choose to be a super attractor and have unwavering faith in the universe. Aduh, kamu selalu ribet Taurus, males banget deh. Oke, I choose to be a super attractor. Super attractor. Attractor itu guys, dia tuh tidak mendekati targetnya. Yang namanya menarik ya. Dia tuh melakukan sesuatu, menguatkan energinya sehingga yang dia fokuskan mendekati dia. Itu yang perlu kamu lakukan katanya selama full moon season ini. And have unwavering faith in the universe. Dan selalu percaya pada Tuhan atas apapun yang kamu lakukan nantinya ya. Karena itu kayak mau ngumpulin orang deh Taurus ya. Secara umum pun ini kan untuk kolektif ya guys. Because light itu gak akan dilihat satu orang, banyak yang lihat. Lightnya star itu dilihat oleh satu dunia ini begitu. Kurang lebih seperti itu juga untuk kamu. Tapi jangan pikir yang terlalu kompleks guys ya. Kamu pun akan mengumpulkan orang katanya. Yang kamu kerjakan ini akan mengumpulkan orang. Bisa jadi mungkin guys kayak apa ya, kayak membina komunitas. You make yourself useful finally. Taurus, oke. Dan kamu nggak bilang, ayo dong ikut ke komunitas saya. Ayo dong, saya ini lagi baru mendirikan LSM begini. Ikut ya Pak, join ya Bu. Enggak. You do something first. Dan kemudian Bapak Ibu itu lihat, oh, Taurus melakukan sesuatu, mari kita mendekat. That's the attractor. Oke? Teruskan. Yang kedua Virgo. I don't have to fear my fear. I can use it as a way to get closer to love. Yang paling ketakutan adalah Virgo katanya. Agak sulit kalian melepaskan masa lalu tadi. Mungkin ini berguna Virgo. Seperti yang aku bilang, masa lalumu itu yang sudah berakhir itu, kamu seperti Queen Elizabeth masuk ke cafe dangdut pantura ya. Jadi ketika kamu keluar dari situ guys, lucky you, beruntunglah kamu. Oke, jadi kamu gak usah takut ngelihat masa depan. Daripada di situ berlama-lama, ini nothing tulus itu. Esosormu tadi itu nothing tulus. Apapun yang berakhir di masa lalu itu nothing tulus. Don't worry about that, oke? Lanjutkan katanya. Dan kalau kamu ngelihat ke depan itu kayak apa ini ya di depan gua nanti sesudah yang ini berakhir, don't worry. You don't have to fear. I can use it as a way to get closer to love. God is love, guys. God is love ya. Jadi kalau mendekat ke cinta katanya itu sama seperti mendekat ke Tuhan, begitu menurut oracle dan tarot ya. Oke. Mendekat itu artinya kamu mungkin lebih banyak berbicara, bertanya. Virgo minta penjelasan ya, di masa-masa kebingungan kamu, karena kamu bingung aku lihat di sini. Setelah berakhirnya sesuatu dan kemudian siap untuk memulai yang baru, kamu bingung, banyak-banyak bertanya ya guys. Oke, lanjut Capricorn. I can do less and attract more. Lagi-lagi attraction ya untuk Earth sign. Taurus dapat attraction dan kemudian Capricorn juga dapat attraction. The two of you guys attractor. Lagi-lagi guys, kalau kita cerita tentang attractor, tidak memohon, tidak meminta, tidak membujuk, tapi create ourselves as the best one, sehingga yang kita target mendekati kita. Oke? Apapun yang mau kamu lakukan ini, jangan pernah membujuk orang untuk mendukung kamu.
Tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya supaya pendukung kamu yang sebenarnya mendekat ke kamu. Lanjut ke Aries fire sign. In stillness I receive. Aries juga bingung guys. Selama full moon season ini you need to receive something. Ini seperti kartu Virgo. Aku lihat sini Hermit. Oke. Dalam keadaan tenang. Stillness itu tenang, diam ya. Artinya jangan terlalu banyak aktivitas. Mungkin kalau misalnya ada yang tidak terhindarkan kayak bekerja gitu atau membuka usaha, menjalankan usaha, silakan dilakukan. Tapi kurangilah aktivitas-aktivitas yang berinteraksi dengan orang katanya selama full moon season ini supaya kamu bisa segera tahu apa yang diarahkan untukmu. Because the universe is giving something to you and you need to accept ya atau receiving. Dalam stillness, tenang. Jangan banyak-banyak berurusan dengan orang, apalagi orang-orang yang receh-receh. Aries, yes. Kita teruskan guys untuk Leo, tutup. Untuk aku diingatin. Leo tutup. Thank you. Leo-nya ditutup. Lanjut ke Sagittarius. Nanti Leo kita bahas di video extended ya. When I make joy a priority, brilliant ideas will come naturally. Support will surround me and movement will form. Joy yang sangat penting katanya ya Sagittarius. Jadi untuk menjalankan yang baru ini guys, yang mau kamu mulai di full moon season ini, yang penting gembira, happy. Mungkin kamu setengah hati menjalaninya atau kamu kayak ngerasa terpaksa menjalaninya. Jangan dong guys. Kalau mau jadi the light itu jangan terpaksa ya, harus senang hati. Kamu harus belajar untuk kedepannya dimulai dari hari ini untuk menjalani yang diarahkan untuk kamu lakukan ini dengan senang hati. You can learn. Sagittarius katanya, you can learn, don't worry about that, okay? Oke, kita lanjutkan ke air sign guys. Ada Libra, halo Libra. As soon as I choose to see the light in the dark corners, I redirect my power toward what I want. Berarti full moon season ini kamu akan melihat panduan petunjuk lengkap katanya. Mungkin kamu yang paling on Libra. Jadi harus dikasih tunjuk 100% gitu dikasih tunjuk begini loh yang dilakukan Libra begitu ya. Dan pastikan katanya begitu kamu mengetahuinya nanti kamu langsung bertindak ya. Apapun itu guys yang akan diajarkan ke kamu yang berkaitan dengan enlightenment this world. Kamu katanya kayak bulat-bulat ditunjukin harus melakukan apa ya. Oke, lanjut ke Gemini. I heal the habit of fear and I embrace the habit of love. Siapa tadi yang ketakutan? Oke, Virgo. Mirip-mirip sama Gemini, banyak takutnya katanya dalam menjalani ini. Oke. Mungkin guys ini gelap ya bagi kamu Gemini, because as the light itu supaya terlihat kita harus berada di tempat yang gelap ya. Kalau kamu mau jadi cahayanya kayak lilinnya begitu, kamu akan ditempatkan di tempat yang gelap, nggak akan mungkin dibawa di tempat yang terang. Kalau udah terang guys, buat apa pasang lilin ya nggak sih? Nah jadi memang tempat itu akan terasa gelap mungkin bagimu ya. Kamu kayak unfamiliar with that place, tapi disitulah kamu akan ditugaskan, disitulah kamu akan mulai berkarya, bekerja katanya. Just remember you are a light, dan light harus ditempatkan di tempat yang gelap. Don't worry and don't be afraid, yes. Oke, Aquarius juga akan ditutup. Lanjut ke Cancerian, water sign. My ability to receive is measured by how much I practice good feelings. Meragukan kemampuan ini ya guys berarti. Oke. Begitu kamu nanti ngerasa kayak not in a good feeling, artinya mungkin takut, ragu, atau kayak nggak yakin dengan yang kamu kerjakan, kamu tiba-tiba langsung nggak mampu absorb ataupun mengikuti arahan yang diberikan ke kamu katanya. Jadi pastikan kamu itu selalu stay in positive energy, positive vibes, dalam keadaan happy, senang. Gak ada yang bisa membuat kamu happy atau senang selain kamu yang memutuskan sendiri ya. Gak ada yang bisa mengatur kamu untuk joy selain kamu yang memutuskan sendiri. Apapun yang ada di dunia ini tidak bisa membuat orang bahagia sebenarnya, begitulah menurut tarot atau oracle guys, kecuali kita memutuskan senang menerimanya ya. Jadi kayak iPhone 15 mungkin akan membuat aku senang saat ini guys, tapi aku bisa pilih tidak senang juga. Kalau aku membandingkan, iya iPhone 15 kalau nggak yang Pro Max nggak usah deh kan gitu ya. Atau misalnya kalau kamu dikasih sebuah mobil sport mewah misalnya, kalau yang merek ini atau warna ini males banget deh. Akan selalu ada cara untuk tidak mensyukuri yang diberikan atau menganggap yang kita terima itu bukan sesuatu yang bisa
menyenangkan hati ya. You just control yourself katanya Cancerian, supaya yang diberikan ke kamu ini, karena ini life pathmu, karena ini cerita kehidupanmu, maka kamu harus bisa menyukurinya katanya ya. Oke, kita teruskan guys ke water sign yang kedua, ada Scorpio. True manifestation, oke, are powered by service and love. Enlightenment kalian ini mungkin berkaitan dengan service guys nantinya ya, melayani sesama, public service mungkin. And power, artinya kamu akan semakin kuat, semakin percaya diri, semakin mengenal siapa dirimu kalau cerita hidupmu itu berkaitan dengan servicing others. Itu yang mau dikasih tahu ke kamu di full moon season ini guys, supaya kamu segera masuk ke jalan hidupmu yang sebenarnya, ke your life path, untuk memulai misimu di dunia ini. Ini bukan kartu main-main ya guys. Ini bukan kartu main-main. Walaupun aku yakin ya nonton ini banyak yang sambil kayak hiburan begitu ya. Ya sambil dengar. Tapi untuk orang yang tepat ini pasti akan langsung blep. Mereka yang aku bilang orang yang tepat adalah orang yang selama ini bertanya-tanya, apa tujuan dia lahir ke dunia ini. Terakhir untuk Pisces, I am patient, sabar katanya perlu Pisces, knowing that whatever is of the highest good is coming to me. Yang paling berat ini kayaknya Pisces ya, karena kartu ini cerita pertamanya atau headline-nya itu patient, sabar. Jadi dalam menjalani life path-mu ini, setelah yang lama berakhir tadi, yang akan segera kamu mulai, atau fortune, wheel of fortune itu akan lagi kuat-kuatnya untuk kamu di full moon season, dimulai tanggal 26 Januari sampai dengan 9 Februari 2024. Kedepannya akan membutuhkan perjuangan, banyak tantangannya, dan kesabaran sangat diperlukan katanya. Bahkan dari memulainya Pisces, banyak perjuangan. Lagi-lagi aku mau ingatkan ke kamu Pisces, barusan dikasih tahu lagi, independen. Jangan libatkan orang, kamu yang bergerak sendiri untuk creating the foundation tadi. Setelah fondasinya jadi Pisces, kunci, jangan kasih tahu kuncinya di mana kamu buat sama orang lain. Baru kalau orang mendekat atau kamu mau panggil orang, silakan monggo membantu kamu. Tapi pondasinya itu tidak bisa diganggu gugat. Apa pondasinya itu, Ray? Ini. Karena nanti mungkin orang akan bilang, ih kita carinya uang dong. Uang ada kok Pisces, don't worry. Kamu kan lihat sendiri King of Pentacles tadi di kartu paling kanan, ya kan? Ih jangan gitu dong, masa kayak gini-begini aja. Jadi kesannya kayak kerja bakti dong, kerja sosial. Mungkin orang akan bilang begitu. Tapi karena pondasinya sudah kamu kunci for enlightenment, kamu yang akan mengarahkan. Orang-orang akan mengikuti kamu, dan don't worry about the money. Karena siapapun yang resonate dengan readingan ini guys, King of Pentacles di near future. Seperti apa kamu ingin menguasai dunia, itu yang akan dikasihin ke kamu katanya. Oke? Oke guys. Untuk Leo dan Aquarius, kalau pengen lihat guys, ada rasanya menggelitik apa ini begitu, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di special reading, full moon reading untuk bulan Januari 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.